Marilah kita tuh berpikir yang enak lah. Jangan kita memasang satu keyakinan. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita tidak bisa dapat mengklaim pendapat saya mutlak untuk semua. Apalagi hal ritual. Kapan selesai negeri ini ribut isu agama? Maksud Anda adalah pihak kepolisian, pemerintah cari-cari kesalahan Panji begitu? Saya pikir lah sudah menyimpang kok. Kalau cuma perbedaan ritual apa harus dibawa ke polisi? Kasih aja penjelasan. Kasih penjelasan, nggak bisa kita menuduh itu orang kafir, nggak bisa. Maaf aja lah, NU dan Muhammadiyah aja udah beda jauh. Ritual NU itu banyak di Muhammadiyah atau di Wahabi dibilang musyrik ke kuburan. Kok bisa damai? Lah kita harus membuka peluang. Perbedaan itu akan terjadi selama masih belum ada yang memiliki otoritas langit, yang di sini Nabi, itu perbedaan terjadi. Dan kita nggak perlu merasa saya paling benar. Lah ini terus kalau digelorakan terus, negeri ini pecah. Sekarang sesama Islam aja sudah saling penista agama. Ada yang mau demo dengan cara kekerasan. Saya membela sedikit dibilang mau dibunuh. Saya kafir. Ini sudah terjadi. Besok yang saya khawatirin apa? Akumulasinya apa? Terjadi kepada minoritas. Bisa saja dituduh sesat kafir. Contohlah kita lihat negara Arab. Isu madhab, Sunni dan Syiah, ini persepsi manusia yang relatif. Agama ini semua relatif yang ada kita yakini saat ini. Karena kita bukan pemilik kebenaran mutlak. Isu relatif aja bisa saling bunuh. Gara-gara isu madhab, sunnah dan Syiah. Bukan mustahil akan dibawa kemari. Ini saya lihat kok saya khawatir ada gerakan-gerakan yang ingin merusak. Mungkin kita nggak tahu secara langsung kita dimanfaatkan. Banyak loh negara luar tuh nggak suka Indonesia maju. Maaf. Isu ISIS itu juga yang buat Amerika. Saya juga khawatir ada kekacauan di Indonesia tentang isu agama. Ini pepesan kosong. Ini ada yang mainin. Bahaya loh. Ini terus terakumulasi. Oke, ini bahaya. Artinya kasus hukum yang saat ini sedang menjerat Panji Gumilang gitu ya, dugaan kasus penistaan agama tidak tepat menurut Anda? Saya tidak menolak kasus penistaan agama dibawa ke hukum. Itu nggak boleh ranah keimanan dihukum. Tidak setuju juga Bapak Panji akan misalnya kalau tersangka? Tentang penista agama dia dihukum, saya tidak setuju. Karena tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi itu menghukumi hukum itu kalau menyangkut dosa universal, menyangkut maslahat dengan orang lain. Nabi dalam Piagam Madinah itu melindungi semua aliran agama. Nabi tidak memaksa dalam hal keimanan, tapi dalam hal hukum universal ada orang mencuri atau siapapun itu Nabi bertindak. Tapi untuk keimanan nggak ada di baku hukum. Al-Quran jelas kok, ajar dengan hikmah, berdebatlah dengan baik. Jangan Anda menuduh orang sesat. Yang tahu siapa yang sesat itu hanya Tuhan. Tapi tahukah Habib Kribo bahwa alur proses hukum di kepolisian, penyidik Bareskrim Polri tidak bekerja sendiri. Ia menggunakan berlandaskan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia sehingga bisa mendalami dugaan penistaan agama Habib Kribo. Kan ada ukurannya penistaan agama. Majelis Ulama Indonesia itu nggak mutlak. Nggak ada yang mutlak. Sudah yang banyak yang kena Habib Kribo. Gara-gara penistaan agama sudah banyak yang kena. Justru saya dari pertama menolak ada hukum penista agama harus dihapus. Kalau enggak negeri ini apa? Gonjang-ganjing isu agama. Saya sekarang di laporan polisi di Makassar. Saya katanya dibilang apa? Penista agama. Maaf, saya jelek-jelek ini juga Habib. Enggak saya akan jual agamanya Rasulullah. Tapi orang yang melihat pandangannya lemah, saya dituduh penista agama. Di laporan saya di Sulawesi. Saya yakin kalau Nabi Muhammad ini hari ada pasti dituduh penista agama. Kenapa? Kebanyak kita ini pemahaman kita yang masih salah. Kita merasa paling benar. Kan tadi sudah saya jelaskan, Islam terpecah banyak aliran. Siapa yang bisa mengklaim paling sempurna? Enggak ada. Itu hanya Tuhan. Nah, kalau masalah ibadah ritual tidak mengancam orang lain. Kalau andaikan dia sembahyang, habis sembahyang bunuh orang, ini boleh kita usut. Kalau dia habis sembahyang nonjok orang, ini boleh kita lawan. Kalau cuma dia sendiri di tempat, biarin, kita jelasin aja. Oh dia nggak mau. Dia nggak mau, ya kita jelasin lagi, nggak usah dipaksa. Nggak usah dilabelin penista agama kafir. Beragamalah yang enak. Jangan berubah dari merubah diri jadi Tuhan. Itu aja. Oke, saya mau ke Bang Taufik kalau begitu. Jangan melabeli diri Bang, dan bahkan kasus hukum pun yang saat ini sedang berlangsung yang Anda minta kepada pemerintah tidak tepat menurut Habib Zaid. Ya, saya sepakat dengan Habib Kribo. Mengapa? Karena nggak jelas arah dari penegakan hukum yang sedang di istilahnya seperti kayak panggung sandiwara ya, baik di Mabes Polri maupun di Majelis Ulama Indonesia. Pasal yang disangkakan tidak tepat? Karena begini, sejak kapan Mabes Polri itu terlalu serius mengurusi kaitannya dengan penista agama?
Setahu saya, ya, ini kan 1 Muharram yang lalu, kemudian rame-rame Panji Gumilang. Ini bukan karakter asli Panji Gumilang. Bukan karakter asli, bahkan mengundang Habib Kribo ya, mengundang Mbak Monik, mengundang Pak Ilham. Itu mungkin baru pertama kali. Sebelumnya kan yang diundang itu adalah prajurit-prajurit NI KW9 yang ada di teritorial, yang ada di DKI dan sebagainya, ada acara ditelusuri. Menurut Anda apa maksud Panji Gumilang ini? Artinya sekarang begini, sebetulnya isu NII itu udah selesai tahun 2012. Mestinya saat itu kalau memang kepolisian itu serius, ditindak saat itu. Namun ada kerja besar dari Mabes Polri ya. Tahun 2012 boleh dibilang seluruh rekrutmen pembaiatan cara-cara dengan simbol NII itu selesai. Artinya sudah tidak ada lagi, jadi kita nggak perlu lagi bicarakan Al-Zaitun dalam konteks NII kalau bicara sekarang. Tapi kalau memang mau ditarik ini sebagai upaya penegakan hukum, buka dong. Contoh misalnya Panji Gumilang di sini diduga menggelapkan dana mahasiswa UT asal Al-Zaitun. Ada MUU antara UT dengan Al-Zaitun, di mana para mahasiswa, ada sekitar ribuan mahasiswa UT yang dari teritorial atau dari fungsional Al-Zaitun, itu mereka kuliah di universitas terbuka. Namun uang kuliahnya banyak yang tidak disetorkan, hampir 5 miliar. Itu hasil penyelidikan dari Barreskrim Polri loh. Saat itu Pak Ito Sumardi. Ini kan jelas tindak pidana. Pak Taufik, kalau sekarang memang secara paralel Bapak, kasus yang berjalan, bukan hanya penistaan agama, tapi ada indikasi TPPU, penyalahgunaan zakat, infak, sedekah. Tapi yang penistaan agama ini, kalau versi Habib Kribo kan tidak ada yang menyimpang sama sekali, Pak Taufik Hidayat. Kalaupun misalnya kita masuk kepada penistaan agama, itu hanya pintu masuknya saja. Tapi hakikatnya adalah di dalam penistaan agama itu ada delik pidana. Dalam konteks apa? Dalam penistaan delik agamanya? pidana umum saya begini. Mereka-mereka yang berhukum selain hukum Allah adalah kafir. Takfiri kan? Nah, ini adalah pintu masuk mereka untuk menghalalkan harta di luar kelompok mereka. Artinya, ini nanti mungkin ada yang cerita bagaimana dulu di teritorial, ya, itu orang tuanya saja ditipu. Ya, pembantu rumah tangga baru 2-3 hari kerja mencuri. Itu bukan karena kemauan dia, tapi karena ada doktrin yang sesat. Ini yang harusnya yang digali oleh MUI, oleh kepolisian. Bahwasanya ada doktrin-doktrin agama yang bisa digunakan untuk durhaka kepada orang tua. Ada doktrin-doktrin agama yang bisa digunakan untuk melawan pemerintah, untuk pencuri, ya, untuk melakukan tindak perampokan. Ini sebetulnya hal yang simpel ini. Hal yang ya kalau ini kan jelas nih ya, jelas dalam temuan PPATK itu kan 2012 zaman Pak Yunus Hussein. Kita sudah laporkan. Nah, kok nggak ada tindakan? Ya, terutama misalnya ketika acara telusur tahun 2009-2010 itu jelas diputar proses perpindahan kewarganegaraan, proses doktrin, ya, orang didoktrin anti Pancasila, orang didoktrin anti NKRI, orang dibaiat, orang ada proses perpindahan kewarganegaraan, diangkat menjadi warga negara baru. Ini kan proses makar, videonya ada, orang pelakunya ada. Ini kalau ada orang misalnya melakukan tindakan kriminal di media sosial, dicari dong orangnya. Ini tidak di media mainstream, sekelas TV One, sekelas Metro TV, tapi dibiarkan. Ini kan aneh nih. Saya cocok lah. Aneh gitu.